Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1225. Rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan. Seorang gadis berbaju merah terbang pertama kali ke kedalaman gunung. Setelah beberapa saat, Dewi kecil itu berhenti dan menunjuk ke sebuah pohon di depannya. Ada genangan darah di bagasinya. Ini adalah darah kakek roh monyet. Dewi kecil itu tampak khawatir. Yang pasti kakek monyet roh terluka dalam pertempuran tadi malam. Mendengar ini, hati Chu Chen dan Song Yan hancur. Kebrutalan pertempuran tadi malam dapat dibayangkan dari runtuhnya puncak Lion. Tetapi ini adalah pertama kalinya noda darah ditemukan. Kita harus menemukan senior Linghu sesegera mungkin, kata Chu Chen dengan suara yang dalam. Beberapa ratus meter jauhnya, Chu Chen sekali lagi menemukan noda darah dari senior Spirit Monkey. Dapat dibayangkan bahwa setelah kekalahan, ke arah inilah monyet itu mundur. Tempat terakhir di mana darah monyet dapat ditemukan adalah di bebatuan di tepi laut. Ombaknya bergulung-gulung, petunjuknya berakhir di sini. Chu Chen dan Song Yan saling berpandangan. Ini juga menunjukkan bahwa senior Spirit Monkey aman untuk saat ini. Chu Chen berkata, "Jangan lupa, senior Spirit Monkey sangat ahli dalam kekuatan sihir transformasi. Dia menyelam ke dalam laut dan dengan mudah berubah menjadi ikan, dan pihak lain hampir tidak dapat mendeteksinya." Chu Chen menemukan sebuah perahu, dan pasangan itu mencarinya di laut selama 3 hari. 3 hari kemudian, Chu Chen dan istrinya meninggalkan laut dan menuju Susan. Liu Xiwan membawa berita bahwa dia telah membersihkan daerah di Susan dan sedang menunggu kedatangan Jiuk Xuanmen. Chu Chen sudah memberitahu pamannya terlebih dahulu tentang relokasi besar Sekte Jiuk Xuan. Setelah Sekte Jiuk Xuan mengalami perang besar, dan formasi perlindungan gunungnya hancur, mereka kini secara kolektif bermigrasi ke Gunung Su. Pertama, mereka memiliki perlindungan dari Sekte Pedang Abadi Susan, dan kedua, roh abadi Gunung Su lebih kaya daripada Sekte Jiuk Xuan, dan lebih cocok untuk kultivasi. Jadi Sekte Jiuk Xuan berangkat dengan gembira. Semua orang mengemas barang bawaannya. 9 sekte mendalam dan 9 vena dibagi menjadi 9 tim dan berangkat menuju Gunung Su. Mo Wuyu berdiri di depan gerbang Gunung Jiuk Xuan, menoleh ke belakang, dan merasa enggan untuk pergi. Mo Xian berjalan mendekat dan berkata, "Ayo pergi, jangan tertinggal. Chu Chen telah menyiapkan pesawat khusus dan sudah menunggu." Mo Wuyu mengangguk, "Oh, kakek, aku selalu merasa ada yang terlewat. Oh, apakah 8 ahli urat nadi mengambilnya?" 8 ahli urat nadi sangat penting sehingga para murid gunung pasti sudah pindah sejak lama. Xiao Wuyu, kakek mengerti perasaanmu. Sebenarnya, setiap orang akan merasakan hal ini saat pindah. Mo Xian menghela napas. Hidup adalah proses berjalan dan berhenti. Terkadang, ada beberapa hal yang tertinggal. Itu juga merupakan pengaturan takdir. Ayo kita pergi. Mo Wuyu tampaknya mengerti, mengangguk, dan mengikuti kakeknya menuruni gunung. Gerbang Jiuk Xuan yang dulu ramai kini menjadi sunyi.
Semua leluhur Jiuxuan yang diabadikan di Aula Jiuxuan telah dipindahkan. Seluruh sekte Jiuxuan menjadi cangkang kosong. Setelah 9 bencana misterius beberapa hari yang lalu, 8 patung es dipindahkan ke ruangan gelap yang kosong. Kini ke-8 patung es itu masih tergeletak di sana dengan tenang. Akan tetapi, genangan air perlahan-lahan muncul di tanah tempat 8 patung es itu tergeletak. Angin malam suram, di Gunung Su, pekerjaan konstruksi sedang berjalan lancar. Setelah kebangkitan energi spiritual, keseluruhan wilayah Susan menjadi sangat luas. Area yang dialokasikan oleh Liu Siwan untuk Jiuxuanmen hanya lebih besar dari lokasi asli Jiuxuanmen. Setelah pengikut Jiuxuanmen tiba, mereka segera mulai bekerja dan membangun rumah baru mereka terlebih dahulu. Tuan dan Nyonya Chu Chen juga kembali ke sarang kecil mereka di Susan tempat mereka tinggal selama lebih dari sebulan. Dalam 3 hari, Chu Chen menyaksikan keajaiban dengan matanya sendiri. Tanpa obat apapun yang diberikan, luka pisau di tubuh Song Yan telah menghilang. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelusnya. Rasanya lebih halus dari sebelumnya. Gerakan Chu Chen tiba-tiba terhenti, dan dia melirik Dewi kecil di bahu Song Yan. Bayangan Dewi kecil berwujud manusia melintas dalam pikirannya. Dia tidak tega mengangkat dan mengusirnya seperti sebelumnya. Jadi dia hanya bisa berkata dengan bijaksana, "Burung kecil bodoh, suamiku dan aku akan berlatih bela diri. Kamu bisa jalan-jalan." Dewi kecil itu melirik Chu Chen dan tiba-tiba menoleh ke samping. Dia tidak keluar. Apa yang dapat dilakukan orang jahat ini? Tiba-tiba, Dewi kecil itu merasa seolah-olah dia tergantung di udara, dan ekornya telah diangkat oleh Chu Chen. "Pergilah." Chu Chen melemparkan Dewi kecil itu keluar jendela dan pada saat yang sama menggunakan teknik telekinetik untuk menutup jendela dan pintu. Kicauan, Dewi kecil itu sadar kembali dan berteriak marah 2 kali di luar. Dia membuka mulutnya dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan bola api. Sarang Chu Chen dan istrinya dibangun di batang pohon kuno yang menjulang tinggi di dekat puncak Gunung Su. Setelah mengumpat beberapa kali, sang Dewi kecil terbang ke puncak pohon dan mendarat dengan tenang. Setengah jam kemudian, Dewi kecil itu dengan lembut menutupi telinganya dengan sayapnya dan menutup matanya untuk beristirahat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Setelah pertempuran melawan wabah belalang di desa Jiaozai, dunia seni bela diri Tiongkok secara resmi memasuki periode kemakmuran. Kekuatan keseluruhan dunia prajurit telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Di antara anggota kelompok 2000 saja, sejumlah besar menerobos dari alam transformasi ilahi ke alam kekuatan ilahi. Dan ada juga 3 atau 5 orang yang memasuki alam tubuh emas dalam satu gerakan. Tanpa ancaman organisasi duri darah, Song Yan tidak terburu-buru kembali ke Beijing untuk mengambil alih yayasan. Yayasan Chu Chen sepenuhnya diserahkan kepada Xia Yanhuan untuk dikelola. Kekuatan jasa Chu Chen telah meningkat dalam berbagai tingkatan setiap hari selama periode ini. Terutama kekuatan jasa yang meroket selama pertempuran menentukan dengan Suici malam itu, yang memungkinkan Chu Chen sekarang memiliki hampir 100 dong kekuatan jasa. Penciptaan tubuh emas jasa sudah dekat.
Chu Chen berdiri di puncak Gunung Su. Setiap hari, ia menyebarkan kekuatan pahala ke seluruh tubuhnya sebagai persiapan untuk penciptaan akhir tubuh emas pahala. Selama setengah bulan, Chu Chen tidak menyerah mencari keberadaan senior spirit monkey. Dewi kecil itu juga telah kembali ke puncak singa berkali-kali, namun jejak monyet roh senior masih belum ditemukan. Murid misterius Kaisar Qin dan keturunan elang bermata guntur tidak pernah muncul. Di bawah pengaruh siaran langsung Liu Siwan, Tanah Suci Susan secara bertahap dikenal dunia. Pahlawan Chu, Jenderal Heng Dao, Dewa Merah dan orang-orang kuat Tiongkok lainnya telah berkumpul di Tanah Suci Susan. Tanah Suci Susan telah menjadi tempat yang dirindukan semua orang. Saat matahari terbenam, Chu Chen datang ke tempat para pengikut sekte Jiuxuan berkumpul. Dia langsung pergi ke halaman tempat Mo Wuyu dan Mo Xian tinggal dan makan. Setelah makan malam, Chu Chen mengajari Mo Wuyu keajaiban Kimen. Meskipun dunia para prajurit telah damai selama setengah bulan, Chu Chen juga mengerti bahwa dunia itu tidak akan tetap damai selamanya. Monyet senior hilang, murid-murid Kaisar Qin tidak muncul. Bahkan ada tulang suci Raja Su yang belum ditemukan. Mungkin, organisasi Blood Tone baru akan tiba-tiba muncul. Kekuatan adalah kuncinya setiap saat. Terlebih lagi, Xiao Wuyu harus mengurus para majikan setiap hari, yang mana sudah cukup sulit. Ngomong-ngomong, Wuyu, di mana para master sekarang? Chu Chen ingin pergi dan menemui para guru. Mo Wuyu berkata, para senior dari pegunungan harus membawa mereka. Aku sudah lama tidak melihat mereka. Chu Chen mengangguk, dan setelah mengajar Mo Wuyu sebentar, dia berangkat ke pegunungan. Pendeta Tao Zhang telah banyak pulih dari luka-lukanya. Paman Lu, Chu Chen melihat Lu Fang datang dan langsung bertanya, di mana para master? Bagaimana keadaan mereka sekarang? Mendengar ini, Lu Fang tercengang, bukankah Xiao Wuyu selalu menjaga mereka? Keduanya saling memandang. Chu Chen tiba-tiba merasakan suatu keakraban yang tak dapat dijelaskan. Bab 1226 memecah es pegunungan tinggi dan tebing curam, tanah tua Jiuxuan. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak relokasi kolektif Jiuxuanmen. Jiuxuanmen yang dulu ramai, kini sepi. Beberapa tempat yang awalnya gersang kini ditumbuhi rumput liar karena tergenang air hujan, membuat orang-orang merasa seperti berada di reruntuhan kuno yang sudah rusak. Lagi pula, sebelum Jiuxuanmen pindah, perang besar terjadi dan banyak bangunan Jiuxuanmen hancur, tidak menyisakan waktu untuk memperbaikinya. Meskipun noda darah di tanah telah dibersihkan, masih ada beberapa residu di beberapa tempat. Makam baru itu berada di dekatnya dan terlihat mencolok. Angin sejuk bertiup lewat, di dalam ruang rahasia. 8 patung es berangsur-angsur mencair. Orang pertama yang memecah kebekuan suasana adalah Yang Mulia Tian Xiao. Ia pun berkedip dan segera mendongak serta mengamati sekelilingnya di mana ia berada. Di mana tempat ini? Yang Mulia Tian Xiao merasa ingatannya agak kabur. Dia samar-samar ingat bahwa Chu Chen diprovokasi oleh 3 sekte pada malam ulang tahunnya. Setelah itu, mereka bersembilan mempertaruhkan nyawa dengan meminum ramuan tersebut. Tidak,
Sebelum mereka mengambilnya, Nang Mongjun mengambilnya terlebih dahulu dan tidak terjadi apa-apa. Namun setelah mereka meminum ramuan itu, tubuh mereka langsung membeku. Setelah pendeta Tian Xiao memecahkan kebekuan, Li Huakue, Immortal Ning dan yang lainnya juga terbangun satu demi satu. 8 orang berkumpul. Apa yang terjadi setelah kami dibekukan? Mengapa mereka meninggalkan kami di ruang rahasia ini? Ning Laosian sedikit geram. Naiklah dan tanyakan pada mereka. 8 sosok melesat keluar, dan ketika mereka melihat penampakan yang bobrok di hadapan mereka, tubuh mereka terasa seperti disambar petir. Bagaimana bisa? Apa yang telah terjadi? Sekte Jiuxuan, di mana murid-murid Ji Umai? Ke-8 orang itu semuanya sangat terkejut, khususnya ketika mereka menyadari bahwa pertempuran berdarah telah terjadi di sini dan kuburan baru tidak jauh dari sana. Jiwa ke-8 orang itu terguncang hebat dalam sekejap. Hampir pada saat yang bersamaan, pikiran ini muncul di benak mereka. Sekte Jiuxuan dihancurkan. Dalam sekejap, kesedihan muncul dari hati. Ning Abadi mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Rambutnya berdiri tegak karena marah. Meraung dan berteriak, tidak peduli siapapun itu. Aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membalas ini. Mata Li Huakue juga merah padam. Kau tidak mengampuni satupun murid 9 Vena. Kau memiliki hati yang kejam. Balas dendam. Aku harus membalas dendam. Liao Qianzong menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Yang mulia Tian Xiao juga menatap dengan mata terbuka lebar, dan mendesah ke langit. Jika kami punya pilihan, kami bersedia hidup dan mati bersama para murid Jiuxuan. Tapi, di kejauhan, beberapa sosok tengah bergegas mendekat. Chu Chen, Lu Zhengfang, Ren Pingsheng, Zhu Dazuang dan lainnya. Setelah menyadari 8 tuan tertinggal, Chu Chen dan yang lainnya segera bergegas mendekat. 9 Master Vena mendalam semuanya melihat ke sana. Chu Chen, Ning Laosian baru pertama kali melihat Chu Chen begitu bersemangat, dan langsung berteriak, katakan padaku, siapa yang menghancurkan sekte Jiuxuan? Aku harus membalas dendam. Chu Chen memperhatikan ekspresi ke-8 tuan itu, melirik sekelilingnya, dan langsung mengerti. Ketika aku terbangun, aku mendapati gerbang gunung telah menjadi reruntuhan. Siapapun pasti punya pikiran serupa. Chu Chen berbalik dan melirik pamannya. Beberapa paman tampak menatap ke langit. Setelah beberapa lama, Chu Chen hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, belum lama ini, organisasi Blood Tone menyerbu sekte Jiuxuan. Meskipun kami akhirnya menghancurkan sekte Jiuxuan, beberapa murid Jiuxuan masih mengorbankan diri mereka untuk melindungi sekte tersebut. Tatapan mata Chu Chen beralih ke makam baru di kejauhan, dan dia segera pergi untuk membakar dupa di makam baru itu. Pemimpin sekte Jiuxuan tidak banyak bicara. Meskipun Chu Chen tidak menguraikan proses pertempuran secara terperinci, mereka akan selalu mengingat para pengikut Jiuxuan yang mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi sekte tersebut. Setelah putaran pembakaran dupa selesai, Li Huakue merasa sedih di dalam hatinya.
Saya tidak percaya ini terjadi sementara kita hanya dibekukan selama beberapa bulan. Mata Li Huakue penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Yang Mulia Tian Xiao juga menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli apapun, kita sekarang semua memiliki misi untuk menghidupkan kembali Sekte Jiuxuan. Yang Mulia Tian Xiao melihat sekeliling, dan Sekte Jiuxuan sudah hancur. Jalan untuk menghidupkan kembali Jiuxuan panjang dan sulit. Chu Chen ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti, tidak tahu bagaimana memulainya. Setelah beberapa saat, dia hanya bisa berkata, "Tuan, beberapa paman ingin mengatakan sesuatu kepada Anda." Mendengar ini, Zhu Dazuang dan dua orang lainnya tercengang. Penguasa 9 Vena mendalam memandang mereka. Zhu Dazuang menjernihkan pikirannya sejenak, lalu berkata, Chu Chen bergabung dengan Sekte Pedang Abadi Susan untuk membangun Tanah Suci Susan. Jadi, dia secara pribadi merencanakan dan mengatur agar 9 murid mendalam pindah ke Susan secara kolektif. 9 murid mendalam dilindungi oleh formasi pelindung Gunung Susan dan dipelihara oleh energi spiritual Susan. Hanya dalam waktu setengah bulan, kekuatan mereka meningkat pesat. Chu Chen memainkan peran besar dalam semua ini. Ren Pingsheng juga dengan cepat menambahkan, kita kembali ke jalur yang benar di bawah komando Chu Chen. Lu Zhengfang adalah orang yang jujur, dan dia berkata dengan jujur, hari ini, saudara muda Chu ingat bahwa dia lupa membawa 8 ahli urat nadi ke Sushan, jadi dia segera membawa kita ke sini. Chu Chen tertegun, semakin jujur seseorang, semakin besar kemungkinan ia akan ditikam pada saat kritis. Chu Chen telah menyadari tatapan tidak bersahabat dari 8 tuan itu. Ketika mereka berdelapan baru saja keluar, mereka mengira Sekte Jiuxuan telah musnah. Mereka patah hati, menggertakkan gigi, dan bersumpah untuk membalas dendam. Namun pada akhirnya, Chu Chen lah yang membawa pergi para pengikut Sekte Jiuxuan, meninggalkan mereka berdelapan di sini. Chu Chen, Dewa Tua Ning menyipitkan matanya dan menatap Chu Chen. Chu Chen lari, namun, dia tidak berani menggunakan kekuatan sihir apapun di depan para master. Tak lama kemudian, Ning Laoxian menangkapnya dan berkata, sekalipun kalian adalah tuan terbaik di alam semesta, aku akan mengalahkan kalian jika aku berkata begitu. Teriakan dan ratapan Chu Chen bergema di reruntuhan gerbang Jiuxuan. Para master lainnya juga ikut memukul Chu Chen. Ketika Lu Zhengfang melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan rasa iri di wajahnya. Zhu Dazuang dan Ren Pingsheng saling tersenyum dan lulus ujian tanpa bahaya apapun. Namun, detik berikutnya, Ning Laoxian tiba-tiba muncul dan memukul mereka berdua dengan keras. Jangan terlalu cepat senang. Ratapan terdengar satu demi satu. Mata Lu Zhengfang dipenuhi dengan rasa iri yang lebih besar. Saya benar-benar ingin dikalahkan. Setengah jam kemudian, 8 Master 9 Vena mendalam Chu Chen, Ren Pingsheng, Lu Zhengfang, dan Zhu Dazuang berdiri di depan makam baru. Dengan tatapan serius dia membungkuk dalam-dalam. Ini adalah tanah leluhur Sekte Jiuxuan. Kami akan pergi untuk sementara waktu. Pendeta Tian Xiao berkata dengan suara yang dalam. Saya akan meminta Anda untuk menjaga tempat ini untuk sementara waktu. Kami pasti akan kembali lagi di masa mendatang.
Fakta bahwa Sekte Jiuxuan tidak musnah merupakan sebuah berkah tersembunyi. Murid-murid Jiuxuan yang berkorban malam itu juga membayar harganya dengan darah. Jika organisasi Bloodstone dapat bangkit kembali, kami pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Di langit, matahari tiba-tiba terhalang, dan bayangan besar muncul di tanah. Semua orang mendongak. Ekspresi Chu Chen langsung berubah. Seekor elang hitam besar muncul di langit. Dengan sayapnya terbentang, matanya dingin dan tajam saat melihat ke bawah. Bersambung.